Di jantung kota Bandung, di antara gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan modern, kita akan menemukan sebuah ikon yang tak lekang oleh waktu. Angkot. Angkot Bandung adalah cerminan sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Kota Kembang. Di era globalisasi ini, mobilitas masyarakat semakin meningkat. Aktivitas sehari-hari baik bekerja, bersekolah, berbelanja, atau sekedar bersosialisasi menuntut kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Disinilah peran alat transportasi dibutuhkan. Angkot. Yang hingga saat ini, angkot tetaplah eksis menjadi saksi bisu perubahan zaman. Di balik eksisnya angkot hingga saat ini, pasti ada orang-orang yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman tersebut, yang terus berjuang demi kelangsungan usahanya. Ya, mereka adalah sopir angkot. Pertama kan awal gitu kan. Ya satacan jantan supir teh ngenekan heula gitu ovane. Tahun 80 jadi kena heula 2 tahun lah. Di supirna istirahat di warung biasa sih. Sok wawi dipangjanakeun gitu. Entah lami-lami mah gaduh supir nyari yang tergantung nggak supir abdi gitu. Seueur di pangeteman kadang-kadangnya dunungan gaduna sok jalan gitu. Ya selalu canak mobil abdi jeung gitu aya supirna warang aku abdi gitu. Setengah hari biasa nanti tabuh 5 subuh dugi ka tabuh 12 setengah hari. Nu gaduna setengah hari ti tabuh 12 bebas ari nu gaduh namanya uing tabuh sabaraha. Beliau adalah Iwan Sudrajat, seorang pria parubaya berusia 54 tahun yang mengantungkan hidupnya di balik kemudi angkot. Sejak kepergian istrinya pada tahun 2019 yang lalu, beban hidup Pak Iwan terasa semakin berat. Namun, ia harus tetap tegar demi masa depan anak-anaknya. Berawal dari bangku belakang, beliau merintis jalan menuju kursi kemudi. Selama 2 tahun menjadi kenek, beliau menyerap ilmu dan pengalaman langsung dari para sopir senior. Pelan tapi pasti, beliau memahami seluk-beluk dunia transportasi umum, dari manajemen waktu hingga interaksi langsung dengan penumpang. Pengalaman berharga ini menjadi fondasi kuat bagi beliau untuk kemudian menjadi sopir angkot. Orang setengah hari teh kapunggurna 11.000 dolar teh. Pembiayaan mah 100. Kami marema lah istilahna 100. Di tengah gemerlapnya dunia konsumerisme, uang sebesar 100.000 itu terasa begitu mudah dihabiskan. Namun, bagi Kang Iwan, nominal 100.000 adalah nominal besar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagai sopir angkot, penghasilannya tidak menentu. Setiap rupiah yang didapat harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Kang Iwan.
Upami sepi mah kadang tiasa kirang lah nggak maklum gitu lah gaduna geda ku ayeuna mah muatanna sesah jeung motor. Jujur sekarang sih jarang banget pakai angkot. Gimana ya? Dulu sih sebelum nikah, tapi kan sekarang semenjak udah nikah belum pernah naik angkot, jarang. Bukan jarang, emang belum pernah naik angkot. Udah enggak sama sekali. Alasannya? Karena sekarang lebih banyak ojek online. Sekarang kadang-kadang masih, kadang-kadang kebanyakan sih pakai kendaraan sendiri. Dulu suara klakson angkot begitu akrab di telinga. Kini suaranya seakan memudar, kalah nyaring oleh deru mesin mobil pribadi. Jalanan yang dulu penuh tawa dan canda penumpang kini terasa sunyi. Angkot yang dulu menjadi saksi bisu perjalanan ribuan orang, kini seperti pengemis yang merindukan keramaian. Mobil pribadi dan transportasi online telah merenggut tahta angkot. Ya, hari kampung gua kan teu macet, jalan teh dina sadinten tiasa 7 rit gitu nya kampung gua mah. Nah ayeuna paling 4 rit ge atus aduh capek pisan. Dari masa jayanya hingga kini, menjadi sopir angkot adalah sebuah perjalanan panjang bagi Kang Iwan. Beliau merasakan betul perbedaan yang signifikan. Dulu jalanan terasa lebih lengang dan penumpang selalu antri. Kang Iwan bisa dengan mudah menyelesaikan 7 putaran dalam sehari. Namun kini, kemacetan lalu lintas yang semakin parah dan berkurangnya jumlah penumpang membuatnya hanya mampu menyelesaikan 4 putaran dalam sehari. Ya, jantan pertama kanu HP-na kirang ieu lah kirang paham gitu ya. Pak Iwan mengaku kesulitan mengikuti perkembangan teknologi. Beliau masih belum terbiasa menggunakan ponsel pintar. Namun apa daya, mungkin sebatas inilah kemampuan yang dimiliki Pak Iwan. Santen ayeuna kaduana seueur rerencang rasana ayeuna paling senang sadinten teh 2 kali senang narik teh hewan ya abdi ge janten doa hoyong gitu hoyongna mah ningali rerencangan teh nyarios kadang 2 kali senang sadinten teh seueur saingan pisan senang saurna teh. Kadang aya nu ngalih deui nyandak angkot nu Grab teh ngalih deui sareng abdi sajalur deui cahum cileunyi jadi mending ieu we gogorolongan angkot hari angkot tuang-tuang wae mah gitu. Perjalanan angkot belum berakhir. Di tengah arus perubahan yang begitu cepat, angkot lebih dari sekedar kendaraan. Angkot adalah saksi bisu perjalanan waktu. Dari generasi ke generasi, para sopir angkot terus berjuang, beradaptasi, dan memberikan yang terbaik bagi penumpang. Di tengah gemerlapnya kota, kemajuan teknologi, dan persaingan dengan moda transportasi online, semangat mereka tidak pernah padam. Kisah mereka adalah cerminan semangat juang bangsa yang patut kita hargai. Supaya pemerintah itu memajukan lah biar angkot seperti dulu lagi gitu. Kalau anak sekolah gitu banyak lagi gitu. Jangan sampai pakai motor gitulah. Supaya ada kita buat supir angkot gitu. Kayak seperti dulu lagi normal gitu. Kalau buat saya pribadi, zaman sekarang kan teknologi semakin maju, terus banyak ojek online juga ya, banyak transportasi yang lebih instan gitu, lebih mempercepat untuk waktu gitu, misalkan kayak Grab, kayak Gojek semacamnya gitu. Karena banyak ya yang ngomong ke saya juga, yang cerita ke saya juga kalau misalkan angkot tuh sekarang malah jadi bikin macet jalanan aja gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ditiadakan saja kayak gitu.
Kalau menurut saya sih masih penting, sebab namanya zaman sekarang gitu ya. Anak-anak sekarang angkot emang jarang yang make, cuman pentingnya itu kalau kasihan sama yang tidak mengenal alat transportasi kayak Grab, kayak online gitulah. Jadi masih penting harus diadain lah angkot, jangan sampai dihilangkan. Penting, kayaknya masih penting. Kenapa? Karena mungkin tidak semua orang bisa menggunakan ojol ya. Masih penting juga sih. Kalau kita ada acara apa gitu kan, kita masih memerlukan angkot. Gitu. Ada misalnya rombongan mau kemana, mau ke tempat wisata, sebenarnya masih penting sih. Lanjutin syuting untuk keperluan film dokumenter Kang Iwan Kang Angkot. Oke, ini kita lagi di Cicahe. Oke teman-teman, kali ini kami berada di lokasi yaitu di daerah Cibiru. Syuting di saat ditemani oleh Rimlan, ada manis-manisnya. Maaf ya Pak. Panas dan cukup melelahkan, cukup menguras banyak uang, cukup menguras banyak tenaga. Halo, oh, kelas.